Halo semuanya, nama saya Brian Philip Sumaro dengan NIM 1022055 berasal dari UB Margonda akan menjelaskan praktek penginstalan web server pada Ubuntu Linux. Jadi langkah pertama yang harus dilakukan yaitu menginstal server Ubuntu di website ini. Setelah itu baru menginstal Oracle VirtualBox. Karena saya sudah menginstal keduanya, maka kita lanjut ke praktek VirtualBox-nya. Nah, lalu setelah itu selanjutnya kita membuat virtual machine baru dengan nama contohnya Ubuntu kelompok 1 yang disimpan dalam folder ini dan dengan tipe Linux Ubuntu 64 bit. Lalu selanjutnya kita harus mengatur memori hardware. Di sini saya menggunakan berikutnya kita harus membuat virtual hard disk dengan setelan seperti ini. Kalaupun tidak mengikuti tidak apa-apa, disesuaikan saja sesuai dengan spesifikasi komputer. Terus kemudian akan muncul setelan summary seperti ini, yang berarti kita sudah selesai pada tahap pertama. Setelah itu kita memilih file ISO Ubuntu server yang telah diinstal sebelumnya pada menu storage, kemudian di optical drive, lalu pilih choose a disk file, lalu kita ke download atau ke tempat penyimpanan download tadi, lalu pilih Ubuntu Live Server. Berikutnya kita menyetel dari NAT ke bridge adapter pada menu network. Selanjutnya kita mulai dengan klik start pada VirtualBox untuk memulai penginstalan server Ubuntu. Setelah itu, kita klik try or install Ubuntu server. Kita capture. Selanjutnya, setelah selesai penginstalan, baru kita memilih bahasa yang kita inginkan atau sesuai. Dalam contoh ini saya memilih bahasa Inggris. Baru kita tunggu penginstalannya. Kemudian kita pilih konfigurasi keyboard. Dalam hal ini saya menggunakan layout English, lalu kita klik done. Pada network connection, Ubuntu akan mendapatkan DHCP IP karena telah diatur di langkah sebelumnya. Maka kita klik done di sini. Terus pada konfigurasi proxy didefaultkan untuk langsung mengklik done pada proxy address. Nah, kemudian pada konfigurasi mirror didefaultkan untuk mengklik done langsung. Kita klik continue. Selanjutnya kita disuruh untuk membuat akun yang terdiri dari nama kita, server nama, username, password. Saya membuat akun saya menjadi seperti ini. Dan kemudian di sini install telah komplit atau selesai, maka kami reboot
now atau restart. Kita tunggu proses. Terakhir, kita harus memasukkan paspor yang telah dibuat tadi. Selesai memasukkan paspor, dia akan memunculkan tampilan seperti ini. Yang artinya web server sudah siap untuk dijalankan pada Linux 2. Ya, langkah berikutnya setelah kita menginstal sebelumnya, kita akan mempraktikkan akses klien server menggunakan web server yaitu VirtualBox. Langkah pertama kita ketikkan sudo apt update, kemudian masukkan paspor, kemudian kita tunggu sampai selesai prosesnya. Kemudian kita ketikkan perintah sudo apt install apache 2, sudo apt install apache 2. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Dan setelah selesai, selanjutnya kemudian kita ketikkan perintah sudo ufw app list, sudo ufw app list. Kemudian setelah muncul tampilannya, baru kita ketik lagi sudo ufw allow dalam tanda kutip apache, kemudian enter. Setelah selesai, maka selanjutnya kita ketikkan sudo ufw status agar statusnya aktif. Lalu kita ketikkan perintah sudo systemctl status apache 2, enter. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Bahwa statusnya telah aktif. Kemudian kita ketikkan http, kemudian dengan IP server kita tadi, yaitu 192.168.1.8, enter. Muncul tampilan, maka kita sudah berhasil mempraktekkan akses klien servernya. Selanjutnya, langkah yang terakhir yaitu kita menginstal FTP server pada web server. Pertama kita ketikkan perintah apt get upgrade dan apt get update. Kita tunggu sampai selesai prosesnya. Nah, kita ketik continue. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Apt update dan apt get upgrade, maka selanjutnya kita mengetikkan perintah apt get install vsftpd kemudian .conf kemudian spasi pc kemudian vsftpd kemudian
conf.original. Nah, kita tunggu prosesnya sudah selesai ya. Kemudian kita izinkan pada TCP berikut dengan kode UF. Setelah itu kita ketikkan perintah UFW status dan statusnya telah aktif, yang berarti bahwa kita telah berhasil melakukan menginstal FTP servernya. Berikutnya kita harus membuat akun user untuk digunakan pada akun FTP. Di sini saya akan buat @user, misalnya @user Brian. Kita ketik enter. Nah, di sini akan diminta passwordnya. Kita ketik passwordnya. Dan nama lengkap. Dan nomor ruangan. Selanjutnya kita enter saja. Dan selesai untuk menambahkan akun pada FTP. Setelah itu kita klik mkdir _home, nama user yang tadi yaitu dalam hal ini Brian, kemudian _FTP. Kemudian kita list direktorinya dengan mengetik ls. Kemudian kita klik ls spasi _home. Dan di sini terlihat bahwa nama user yaitu Brian ditampilkan di sini. Berarti usernya sudah dibuat dalam hal ini. Kemudian kita ketik kode yaitu chown nobody no group home Brian FTP. Kita ketik enter. Selanjutnya kita ketik chmod a-w home Brian FTP, enter. Kemudian kita ketik ls lah home Brian FTP, enter. Kemudian setelah itu kita ketik perintah mkdir home Brian FTP files, lalu perintah chown Brian home Brian FTP files. Kita ketik enter, lalu kita ketik echo vsftpd sampel file tutup kutip, lalu sudo t spasi home Brian FTP files sample.txt, dan lalu kita ketik nano etc vsftpd.conf. ini untuk masuk ke nanonya. Setelah masuk ke nano, kita cari chroot, kemudian kita hilangkan tanda pagar di kirinya. Jika tidak ada tanda pagar, maka dapat ditambahkan kode berikut. Kita dapat menambahkan 6 baris kode berikut ke dalam nano pada baris terakhir. Berikutnya kita ketikkan echo Brian sudo i strip a spasi etc vsftpd
ftpd.userlist, lalu tekan enter. Setelah itu langkah terakhir kita dapat mencoba membuka FTP-nya, yaitu linknya pada browser. Langkah terakhir kita ke aplikasi FileZilla untuk mengetes apakah host FTP ini berjalan dengan sukses atau tidak. Kita klik Quick Connect, lalu kita tunggu. Sedang connecting ke hostnya. Kita tunggu dulu. Nah, di sini tertulis comment open, berarti sudah berhasil. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.